Bila ada khilaf dalam gerakan dan bacaan sholat, apakah hukumnya memilih antara satu dan istiqomah dengan pilihan itu, atau bergantian mengamalkan semua dalil? Misal beberapa waktu menggerakkan jari saat tahiyat akhir, tidak baca salawat Nabi saat tahiyat awal, dan beberapa waktu mengamalkan yang lain. Di sana ada jawabannya di sana ada permasalahan khilaf yang dia hanya sekedar afdal atau tidak afdal. Kalau sekedar afdal atau tidak afdal, maka dia silakan ganti-gantian enggak ada masalah karena cuma afdal tidak afdal. Contoh seperti masalah ketika akan turun dari berdiri menuju sujud ya. Apakah lutut lebih dahulu atau kedua tangan lebih dahulu? Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya khilaf ini hanya masalah khilaf mana yang lebih afdal dan ulama sepakat mau turun dengan kedua lutut atau dengan kedua tangan sah, tidak jadi masalah. Cuma mana yang lebih afdal. Ketika khilafnya hanya masalah mana yang lebih afdal, maka kita boleh ini boleh gitu, enggak ada masalah. Karena ini masalah afdal. Saya hanya berpindah dari melakukan yang paling afdal atau yang kurang afdal, tapi dua-duanya boleh. Contoh lagi seperti masalah sujud sahwi. Sujud sahwi tentu ada perincian ya. Dan pendapat yang kuat adalah boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Hanya saja mana lebih afdal, sebelum salam atau setelah salam ini butuh perincian. Nah, seperti ini kita boleh sesekali setelah salam, sekali sebelum salam ya. Atau kita merinci kalau begini, kalau tambahan berarti setelah salam, kekurangan sebelum salam, seperti ini mudah dan boleh kita ganti-ganti karena dia hanya berputar dari afdal dan tidak afdal. Nanti lain halnya, demikian juga seperti masalah sami Allahu liman hamidah sedekap, sami Allahu liman hamidah sedekap atau irsal atau isdal ya. Maka di sini juga Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh. Hanya berputar sekitar afdal tidak afdal, maka seperti ini perkaranya mudah. Tapi kalau khilaf tersebut misalnya antara boleh tidak boleh ya. Seperti misalnya misalnya kunut subuh ya, kunut subuh apakah kunut tiap hari? Ini ada pendapat. Contohnya pendapat mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Sangat bertolak belakang dengan pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bid'ah. Ya, maka ketika itu kita memilih salah satu tanpa harus menyalahkan yang lain. Ya, karena ini khilafnya tadad, kontradiktif. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah. Ya, ini terjadi seperti masalah kunut subuh. Masing-masing mempelajari dalilnya. Sebagian ulama menguatkan dia sunnah, sebagian ulama mengatakan dia misalnya bid'ah. Maka kita tinggal memilih mana yang menurut kita lebih kuat dan kita komitmen. Jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti ya. Kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita statusnya sebagai makmum, ya kita ngikuti imam. Imamnya kunut, kita kunut. Imamnya enggak kunut, kita enggak perlu kunut. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau kita sebagai imam atau kita sholat munfarid, sholat sendiri, kita kunut atau tidak, kita pilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Berdasarkan pandangan kita atau kita bertanya kepada orang yang kita percayai, setelah itu kita komitmen. Seperti itu contohnya ya. Jadi tergantung jenis khilafnya. Tetapi secara umum, kalau kita sudah bertanya dan kita sudah cenderung kepada salah satu pendapat, ya sudah kita komitmen dengan pendapat tersebut. Ini secara umum ya. Secara umum biar kita mudah ya. Kita komitmen kepada satu pendapat biar kita mudah menjalankan. Dan Allah tahu kita sudah berusaha mencari kebaikan. Kita bertanya pun sudah dapat pahala ya. Terlepas mana yang itu pendapat yang kita pilih ternyata lebih kuat atau kurang kuat itu enggak urusan. Yang penting seorang sudah menjalankan firman Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah a'lam bishawab.